I am a double I-N-N-E-R. Put your hands together. If you are aware, I am a double I-N-N-E-R. Shalom Teens, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah teman-teman, ibadah kita akan segera dimulai. Persiapkan diri dan hati kita, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas,
batas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami telah menaikkan pujian dan syukur kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Teens, apa kabar semuanya? KGL sangat bersuka cita hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, kita sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan September. Dan sebentar lagi kita akan segera merayakan Natal. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. KGL akan membacakan bagi adik-adik dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Adik-adik di rumah pasti masih ingat saat Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil sehingga banyak orang boleh bertobat dan kembali kepada Kristus dan mereka akan diselamatkan. Nah, kemudian murid-murid melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu. Mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh Samaria, Yudea. Mereka pergi untuk berkeliling dan memberitakan Injil Kristus. Mendengar pemberitaan para murid, banyak orang yang bertobat, kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis dan mereka percaya kepada Kristus. Nah, adik-adik, tidak semua orang senang dengan pemberitaan tentang Kristus. Kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu tidak menyukai tentang ajaran Kristus, sehingga mereka berusaha dengan segala cara menghambat pemberitaan Injil. Salah seorang yang juga begitu sangat menentang ajaran Kristus adalah seorang bernama Saulus dari
Tarsus. Saulus adalah seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan ia juga memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan elit-elit Yahudi. Suatu ketika Saulus pergi kepada imam-imam besar, dia meminta surat untuk pergi ke kota Damsyik. Saulus adalah seorang yang menganiaya orang-orang percaya, dia menangkap orang-orang percaya, dia memasukkan orang-orang percaya ke dalam penjara, bahkan dia juga membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saat Saulus mendapat surat untuk pergi menangkap orang-orang percaya di kota Damsyik, dia kemudian pergi ke Damsyik. Saat Saulus dalam perjalanan dan sudah dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba suatu cahaya besar tampak dari langit. Melihat cahaya itu, Saulus kemudian jatuh ke tanah. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berseru, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Saulus menjadi sangat terkejut dan dia berusaha untuk membuka matanya melihat seperti apa Yesus itu. Saat dia berusaha membuka matanya, dia tidak dapat melihat apa-apa. Dia menjadi buta. Kemudian firman Tuhan datang lagi, "Pergilah masuk ke dalam kota, di sana engkau akan tahu apa yang harus engkau perbuat." Saulus kemudian pergi dan tinggal di Damsyik. Di Damsyik tinggallah seorang hamba Tuhan bernama Ananias. Saat Ananias berdoa, firman Tuhan datang kepada Ananias, "Ananias, pergilah ke jalan lurus di rumah Yudas dan temuilah seorang dari Tarsus bernama Saulus." Kemudian Ananias berkata, "Tuhan, aku telah banyak mendengar tentang orang ini. Dia adalah orang yang menganiaya orang-orang percaya kepadamu. Dia adalah orang yang menangkap orang-orang percaya dan membinasakan mereka." Kemudian firman Tuhan berkata lagi kepada Ananias, "Pergilah temui dia, saat ini ia sedang berdoa." Dan di dalam doanya dia melihat bahwa ada seorang bernama Ananias datang untuk menjamah dia dan dia akan menjadi sembuh. Kemudian Ananias pergi menjumpai Saulus seperti yang diperintahkan Tuhan. Saat berjumpa dengan Saulus, Ananias kemudian menjamah Saulus dan Ananias berdoa untuk Saulus. Dan seketika itu juga mata Saulus dapat melihat kembali. Dan setelah Saulus dapat melihat, Saulus memakai hidupnya menceritakan tentang Kristus. Dia yang dahulunya seorang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat membenci pemberitaan tentang Kristus. Namun sekarang setelah Tuhan berjumpa dengan dia dan memulihkan hidupnya, dia sekarang menjadi seorang pemberita Kristus. Nah, apa pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan sanggup mengubah siapa saja. Tuhan sanggup mengubah orang yang buruk menjadi baik. Saulus yang dulunya adalah seorang peniaya orang percaya, seorang yang menindas orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan Saulus adalah seorang yang tidak mau bahwa kabar tentang Kristus itu disiarkan. Sekarang dia berubah menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang bersaksi tentang Kristus, dan dia mau agar orang-orang percaya kepada Kristus dan bertobat. Adik-adik, jangan pernah merasa kecewa jika adik-adik sedang mendoakan seseorang. Berdoalah terus agar Tuhan merubah hidupnya. Dan yang kedua, pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini yang kedua adalah Tuhan memulihkan hidup seseorang untuk menjadikan dia alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa setiap kali Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita, kita harus memberitakan itu kepada orang lain sehingga ada orang-orang juga yang mengalami pemulihan di dalam Kristus. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan sanggup merubah siapa saja, bahkan orang yang paling buruk sekalipun untuk menjadi baik. Dan yang kedua, Tuhan memulihkan kehidupan seseorang dengan tujuan agar orang itu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, di akhir pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kagele ajak kita semua untuk saat ini berdoa bersama-sama. Kagele akan berdoa bagi adik-adik di rumah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini bagi kami. Bapa, biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh terus percaya kepadamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, jika kami memiliki pergumulan untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk dapat bertobat kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau terus kuatkan kami Tuhan, sehingga kami terus berdoa bagi mereka karena Engkau Allah yang sanggup untuk mengubah setiap orang. Terima kasih ya Bapa di surga, dan biarlah
Biarlah Tuhan di saat kami telah menerima pemulihan daripada-Mu, di saat doa kami telah dijawab oleh Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang mau bersaksi tentang Kristus, mau bersaksi tentang pemulihan, sehingga boleh banyak orang mendengar tentang Kristus dan bertobat. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang bersyukur mau memberikan persembahan bagi-Mu Bapa. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkan di rumah dan orang tua akan membawanya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan saat ini adik-adik, Kak Gele mau mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa syafaat bagi 3 pokok doa yang setiap minggunya kita doakan bersama. Yang pertama, kita akan berdoa bagi semua adik-adik yang di rumah, buat semua anak-anak teens bersama orang tua dan keluarga sehingga selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja kita Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kita Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga, dan bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan. Dan yang ketiga, kita tidak lupa untuk berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi kota kita, Kota Kupang. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Bapa, Engkau masih senantiasa menjagai dan melindungi kami. Biarlah Tuhan Engkau terus melindungi setiap anak-anak teens dimanapun mereka berada, dalam seluruh aktivitas mereka, dalam seluruh kegiatan mereka. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara di rumah, Tuhan jagai, Tuhan bentengi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang, dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulan gereja kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi gereja kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bagi provinsi kami Nusa Tenggara Timur, dan bagi kota kami, Kota Kupang. Biarlah selalu dalam perlindungan dan penyertaan tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin provinsi kami, pemimpin kota kami Tuhan, sehingga punya hati yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Akhir daripada ibadah Trigitins kami hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh yang Kudus boleh menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan jangan lupa juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan dan menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini ya. Ibadah kita sudah selesai. Stay safe and stay healthy. God bless you. Bye. I am a double I-N-N-E-R. Put your hands together if you are aware. I am a double I-N-N-E-R.